Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda semua yang saat ini sedang belajar di rumah selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Baik Ananda, ini pertemuan perdana kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini Ananda akan dibimbing oleh Bu Guru ya. Nama Ibu Verweni Rosi Mariati, Ananda bisa memanggil Ibu Bu Weni. Materi perdana yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yakni materi tentang teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini, yang pertama Ananda, Ibu harapkan nantinya dapat mengonstruksi informasi-informasi penting yang ada di dalam teks prosedur. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda dapat mengidentifikasi pernyataan-pernyataan umum serta tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur. Jadi begini Ananda, ibaratnya kita pergi rekreasi nih. Jadi harus direncanakan dulu tujuan yang mau dituju, tempat yang mau dituju, tempat yang mana dulu. Apakah kita mau ke pantai atau mau ke mall, atau Ananda ingin rekreasi ke kebun binatang. Itu harus rinci, harus jelas. Demikian pula dengan tujuan pada pembelajaran. Jadi pembelajaran yang mau dicapai harus ada tujuannya. Intinya seperti itu. Baik, kita lanjut ke teks prosedur. Kata teks ini merupakan kata yang sudah tidak asing di telinga Ananda ya. Demikian pula dengan kata prosedur. Sebagian dari Ananda mungkin sudah sangat paham arti dari kata teks dan arti dari kata prosedur itu sendiri. Jadi berbicara masalah teks yang Ananda pahami tentunya terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tulisan, yaitu dinamakan teks ya. Jadi tulisan-tulisan tentu tulisan yang didasarkan atas beberapa fakta, fenomena yang kemudian menjadi satu konsep asumsi ya atau pemikiran. Jadi apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang didengarkan itu bisa menjadi sumber untuk menuliskan teks ya. Kalau misalnya ada yang berpendapat teks itu deretan atau rangkaian kata Bu, sehingga membentuk satu kalimat, boleh, tidak salah. Tetapi ketika kita berbicara masalah teks sangat terikat dengan konteks ya. Konteks itu apa? Konteks itu adalah yang tadi seperti Ibu katakan tadi, fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Jadi itu bisa menjadi sumber inspirasi ketika menuliskan teks. Nah, kita berbicara masalah prosedur. Prosedur itu terkait dengan cara Ananda, cara atau langkah yang menunjukkan suatu proses. Jadi ketika berbicara masalah teks prosedur berarti ada rangkaian kalimat yang kemudian menunjukkan atau mendeskripsikan cara atau proses dalam melakukan sesuatu. Baik Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama itu memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan. Jadi yang namanya teks prosedur ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya hingga kegiatan berakhir. Kemudian ciri yang kedua bersifat informatif, artinya setiap pernyataan pada langkah-langkah teks itu memuat informasi penting bagi pembaca yang mengikuti instruksi ya.
instruksi pada teks. Yang ketiga, ciri ketiga itu terperinci. Jadi setiap pernyataan pada langkah-langkah kegiatan itu harus dirincikan. Harus hal-hal yang detail, yang jelas, detail seperti itu ya. Jadi tidak boleh memuat atau memunculkan makna ganda. Jadi setiap teks yang ditulis tidak boleh memunculkan makna ganda sehingga menyebabkan salah penafsiran bagi pembacanya. Jadi harus dirincikan sedetail mungkin ya. Kemudian ciri yang keempat ada objektif. Nah, objektif ini setiap langkah kegiatan yang dituliskan di dalam teks itu harus didasarkan pada hal-hal yang bersifat fakta yang ada di lapangan, yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Itu bersifat objektif ya, harus sesuai fakta, harus sesuai kenyataan, harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ciri yang kelima ada pilihan. Nah, yang dimasukkan pilihan di sini adalah setiap kalimat atau pernyataan yang ada di dalam teks tersebut itu biasanya memuat pilihan-pilihan dengan menggunakan konjungsi ya, konjungsi atau seperti itu. Misalnya, tuangkan minyak atau margarin di atas wajan, seperti itu. Jadi ada kata atau. Nah, itu kalimat yang bersifat pilihan maksudnya ya. Kemudian ciri berikutnya ada kelogisan atau bersifat logis. Jadi karena sudah berdasarkan fakta tadi, tentu apa yang dituliskan di dalam teks itu harus dapat diterima oleh akal sehat pembaca, karena ada data yang jelas, yang sifatnya faktual. Sesuatu yang sifatnya nyata harus dapat diterima oleh akal sehat. Oh iya, memang benar begitu kondisinya ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya kita akan mengulas tentang jenis dari teks prosedur itu sendiri. Jenis yang pertama ada teks prosedur yang menjelaskan tentang proses bagaimana sesuatu itu beroperasi. Contohnya yang tadi Ibu katakan, teks prosedur mengoperasikan atau mengoperasikan laptop, misalnya seperti itu. Kemudian baik Ananda, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri teks prosedur yang pertama itu memiliki langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan. Jadi yang namanya teks prosedur ada langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan seterusnya hingga kegiatan berakhir. Kemudian ciri yang kedua bersifat informatif. Artinya setiap pernyataan pada langkah-langkah teks itu memuat informasi penting bagi pembaca yang mengikuti instruksi ya, instruksi pada teks. Yang ketiga, ciri ketiga itu terperinci. Jadi setiap pernyataan pada langkah-langkah kegiatan itu harus dirincikan, harus hal-hal yang detail, yang jelas, detail seperti itu ya. Jadi tidak boleh memuat atau memunculkan makna ganda. Jadi setiap teks yang ditulis tidak boleh memunculkan makna ganda sehingga menyebabkan salah penafsiran bagi pembacanya. Jadi harus dirincikan sedetail mungkin ya. Kemudian ciri yang keempat ada objektif. Nah, objektif ini setiap langkah kegiatan yang dituliskan di dalam teks itu harus didasarkan pada hal-hal yang bersifat fakta yang ada di lapangan, yang ada di sekeliling kita, seperti itu. Itu bersifat objektif ya, harus sesuai fakta.
fakta, harus sesuai kenyataan, harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ciri yang kelima ada pilihan. Nah, yang dimasukkan pilihan di sini adalah setiap kalimat atau pernyataan yang ada di dalam teks tersebut itu biasanya memuat pilihan-pilihan dengan menggunakan konjungsi, ya, konjungsi atau seperti itu. Misalnya, tuangkan minyak atau margarin di atas wajan, seperti itu. Jadi ada kata atau. Nah, itu kalimat yang bersifat pilihan maksudnya, ya. Kemudian ciri berikutnya ada kelogisan atau bersifat logis. Jadi karena sudah berdasarkan fakta tadi, tentu apa yang dituliskan di dalam teks itu harus dapat diterima oleh akal sehat pembaca. Baik Ananda, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks prosedur. Jadi, ada teks prosedur yang memuat informasi tentang proses bagaimana sesuatu itu dapat dioperasikan. Contohnya, teks yang memuat langkah-langkah menggunakan laptop. Yang pertama, misalnya dari menyalakan, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jenis yang kedua yakni teks prosedur yang memuat informasi tentang aktivitas dan aturan. Contohnya teks prosedur yang memuat informasi atau aturan tentang tes rapid, ya, rapid test. Itu ada proses-proses dan tahapan-tahapannya. Nah, ini terkait dengan contoh teks prosedur yang memuat informasi tentang suatu aturan atau aktivitas. Berikutnya ada jenis teks prosedur yang memuat informasi tentang sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya misalnya teks prosedur yang memuat informasi tentang kebiasaan memakai atau tata cara memakai hijab. Misalnya, itu tata cara memakai hijab ini kan merupakan satu aktivitas yang menjadi kebiasaan manusia pada umumnya, terutama kebiasaan yang sering dilakukan oleh wanita, ya. Wanita-wanita soleha seperti Ananda. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita diskusikan, bisa Ananda tanyakan melalui timeline pada web madrasah, ya, atau pada e-learning. Sampai jumpa Ananda, semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Ibu akhiri pertemuan perdana kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.